Halo lur, jumpa lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Oto Bejo mau membahas seputar Matic dan jenis motornya Yamaha Matic ya. Dan kali ini khususnya Oto Bejo di sore kali ini, dan kali ini khususnya Oto Bejo membahas seputar Matic yang bermasalah ECU mati padahal api gede, dan cukup analisa satu langkah ya. Jadi buat sobat YouTube nanti mungkin yang bermasalah pada Yamaha Matic atau Mio Soul GT maupun sejenisnya seperti Mio J atau S-Trad, dan yang pasti ini di depan saya udah keadaan kebongkar bagian jok, dan yang pasti buat sobat YouTube biar mempersingkat video, dan yang pasti ini masalah pada ECU mati tapi padahal api gede, dan yang pasti ini ECU-nya mati. Dan cara menganalisanya cukup satu langkah ya lur. Dan di depan saya udah kelihatan ya, keadaan aki udah kita pasang dan kondisinya normal ya lur, dengan catatan maksudnya seperti kompresi, bagian yang lain seperti injektor maupun TB maupun kabel-kabel, dan yang pasti yang buat komponen buat hidup ya. Dan mungkin ada orang atau konten yang biasanya ngomongin ECU mati dari apa atau dari penyebab apa, itu beda-beda sejarah ya. Mungkin yang di depan saya ini cara analisa aja buat sobat YouTube, mungkin jadi nggak usah pusing atau jangan main ganti part karena apinya gede ya. Jadi kadang bikin pusing, api gede kompresi cakep dan yang lain bagus, tapi jangan main ganti part dulu sebelum lihat video ini ya lur. Dan yang pasti ini cukup pakai analisa saya atau dengan satu langkah saja ya lur. Oke, kita cek langsung. Dan yang pasti di speedometer ini normal ya, dan kita nggak liatin, dan posisinya seperti ini buat fokus di bagian sini saja buat menganalisa yang satu langkah aja lur. Dan kita mulai kontak dan kita mulai hidupkan dan kita liatin apinya dan masalahnya, caranya tolong disimak ya lur. Oke, kita hidupkan dulu lur. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Kita kontak lur. Posisi kedengaran di full farm normal ya lur. Dan maaf lur, di sini agak berisik karena di sore hari. Oke, kita hidupkan ya lur. Oke, itu di starter nggak mau hidup, di gas juga nggak mau hidup. Kita langsung pastikan dilihat pala businya ya, atau kita buka cangklong businya dan kita lihat apinya ya lur. Padahal api ini sangat gede ya lur, tapi motor nggak mau hidup lur. Kelihatan nggak lur? Kita cek dulu. Kita dekatan sedikit lagi lur, kita biar lebih jelas lur. Suaranya terdengar api sangat gede ya lur. Yang pasti api sangat gede karena agak silau jadi nggak begitu kelihatan. Mungkin kalau malam kelihatan apinya sangat gede, dan suaranya pastinya sangat gede ya lur. Awas lompat. Oke, kita coba masukkan lagi pala businya dan kita coba hidupkan lagi. Apakah masih nggak mau hidup? Kita cek dulu lur. Kita kontak lagi lur.
Oke, tetap nggak mau hidup ya. Dan biasanya kalau udah begini atau kondisinya normal semua, kita atau sobat YouTube mungkin yang mau atau punya masalah seperti ini, langsung saja kalau kondisinya normal semua langsung kita buka ini ya lur, injektornya kita buka ya lur. Ini kondisinya harus keadaan normal, maksud saya kondisi masuk setrum ya atau arus setrum, dan kita buka saja tapi nggak kita liatin detail urut-urutannya, yang masih pada intinya aja bila cara simple dan cara satu langkah, cukup buka baut injektor saja. Tadi kalau kedengeran di full farm masih normal ya lur, atau masih ada suara dengung ya. Kita cek kalau begini, kita starter biasanya harus injektornya nyembur ya, atau ada pengabutan ya lur. Kita coba starter ya lur. Nah ini kan nggak ada semburan ya lur, padahal full farm bagus. Kalau kita cabut mungkin ini, cuman nggak usah karena memperlama video, kita nggak usah cabut, atau biar lebih cepat, biar langsung saja pada intinya kenapa nggak nyembur. Jangan main ganti injektor ya lur, karena di speedometernya nggak ada kode kerusakan atau yang lain, hanya yang dinyala aja atau nyala terus ketika dihidupkan, kode milnya hanya manteng ya lur. Jadi kita langsung cek ECU-nya atau kita pegang kalau di starter sampai 2 kali 3 kali sampai 5 kali rada hangat, padahal tadi udah dilihat ya apinya sangat gede ya lur. Kita coba ganti yang baru lur. Ini masih segel dan ini original atau orisinil lur. Jangan lupa tipenya atau ininya seperti ini ya, mana nanti. Nah harus tipe yang begini ya, atau barcode-nya 54P0 ya lur. Oke, kodenya seperti ini, padahal apinya gede ya lur. Kita cabut dulu ya lur. Oke. Nah kenapa bisa mati ECU padahal apinya gede? Jadi otak ECU sangat ini ya, mempengaruhi karena sangat banyak komponen, maksudnya cara kerjanya di sini semua otaknya ya. Jadi dari injektor mau dari sensor manapun larinya di sini semua. Kita nggak menjelaskan isi atau urut-urutannya bagian kabel bodi atau yang mau cara kerja ke ECU, dan pada intinya kita langsung pada intinya aja yang cara satu langkah menganalisa ECU rusak ya lur. Kita buka kelipannya ya lur. Nah ini baru ya lur, belum saya tes, tapi biasanya seperti ini ya. Kalau umpamanya api gede tapi nggak mau hidup, biasanya saya langsung poinnya aja langsung ini pada ECU nya itu. Bedanya ada titik-titik cat ini ya kalau baru beli dari toko. Oke, kita cek masukkan ya lur. Sampai bunyi ya, kalau dimasukkan sampai bunyi cetrek. Lalu kita cek di bagian injektor, lalu kita kontak dan coba starter ya lur. Kita starter ya lur. Oke, itu udah kelihatan ada semburan dari injektor, dan yang pasti udah nyembur ya. Ketika diganti ECU nya langsung kelihatan semburannya atau pengabutannya lur. Lalu kita pasang aja ya lur, gak usah lama-lama. Jadi buat menganalisa cukup satu langkah. Sobat YouTube harus buka
injektornya dilihat dulu, jangan main ganti yang lain-lain. Kalau umpamanya bermasalah pada ECU biasanya hanya seperti itu, nanti bisa jajan banyak. Aturan cuma satu part jadi banyak ya lur, kita masukkan ya lur. Dipastikan pas ya lur. Oke, udah kepasang, kita langsung coba kita hidupkan ya lur. Dan ini udah pakai ECU baru, jangan sampai ada yang konslet lagi, atau sobat YouTube mungkin kabel-kabel ada yang putus maupun ada yang kesenggol ground, dan yang pasti harus kondisinya keadaan normal ya sekali lagi. Dan ini cara menganalisa bila ECU rusak, jadi banyak versi ya lur. Dan ini cara manual sekali lagi, dan ini kita coba hidupkan ya lur, kita kontak lur. Oke, kelihatan ya, kita ganti ECU. Dan itu cara menganalisanya cukup mudah ya, cukup buka bagian injektor dan dibuka. Kalau nggak nyembur, biasanya kalau api gede tapi nggak nyembur, pengaturan ada di ECU atau dari TB lari ke ECU ya. Dan yang pasti otaknya di ECU, dan akhirnya motor nggak mau hidup dan masalahnya di ECU. Jadi itu saja. Mungkin kalau mau di servis buat yang ahlinya pada di ahli ECU bisa ya, cuman proses waktu. Dan ini karena mau langsung dipakai, kita ganti aja lur. Dan kita nggak buka karena cuman bagian koneksi, bagian injektornya atau yang buat penyemburannya, dengan catatan kabel keadaan normal ya lur. Oke, itu saja mungkin cukup buat sobat YouTube. Bila mungkin yang bermasalah pada ECU rusak, jangan ganti part yang lain-lain, bisa ganti banyak ya. Dan pada intinya saja ini lur, dan ini mungkin hanya sekedar buat wawasan, dan mungkin bila sangat lanjang tolong dimaafkan. Dan kali ini bukan Oto Bejo menggurui, dan yang pasti Oto Bejo selalu doakan buat sobat YouTube yang udah nonton channel Oto Bejo, dan yang pasti saudaranya juga, biar berkah dan sukses selalu. Oke, Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.